Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, silahkan ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Selesai. Bismillah. Selesai loh. Kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Kita masih bisa melakukan kegiatan pembelajaran meskipun hanya via daring. Sebelumnya bisa ya, ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Jadi kalian semangat untuk belajar ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan sebelum melakukan sesuatu, dan physical distancing. Nah, untuk mengulas materi sebelumnya, dia masih ingat tentang materi dokumen transaksi. Apa saja dokumen transaksi? Bisa disebutkan? Ada 3. Ya, Pak aja. Ada 3. Lainnya mungkin ada yang mau jawab lagi. Tidak ada. Baik, jadi di pelajaran kemarin kita sudah membahas tentang dokumen transaksi yang ada nota, faktur, surat penawaran, surat pemesanan, dan sebagainya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang menerapkan pencatatan transaksi pada bukti penjualan tunai. Untuk lebih memahami materinya, silakan simak video pembelajaran dan linknya sudah di-share di WhatsApp group. Saja kita mempelajari pembelajaran ini tentang menerapkan pencatatan transaksi pada bukti penjualan. Kompetensi dasar tentang menerapkan pencatatan transaksi pada bukti penjualan tunai. Keterampilan menyusun catatan transaksi pada bukti penjualan tunai. Tujuan pembelajarannya melalui pengamatan materi konsep pencatatannya melalui transaksi pada bukti penjualan tunai. Siswa dapat menjelaskan sistem penjualan tunai. Dan kedua, melalui kegiatan transaksi sesuai dengan dan tanya jawab, siswa dapat mengetahui melalui pencatatan penjualan tunai. Ketiga, melalui kegiatan latihan penjara, siswa dapat menyusun catatan transaksi pada bukti penjualan tunai. Mereka ada pekerjaan atau belajar jawabannya mesti ada jawabannya di sana. Apakah proses penjualan? Menurut pendapat kalian, mengapa suatu perusahaan yang memiliki inovasi tujuannya? Kita dari yang pertama tentang sistem penjualan tunai. Pengertian sistem adalah organisasi pencatatan dan laporan menjadi keuangan dan memperlihatkan manfaat perusahaan. Menurut James M. Briggs dan Green Ellis, sistem akuntansi adalah metode dan proses untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengintisahkan, dan mengikat informasi operasi dan keuangan. Jadi, dapat disimpulkan sistem akuntansi merupakan metode pencatatan, identifikasi, rangkai, menganalisis, menggolongkan, melaporkan, transaksi yang terjadi atau dilakukan perusahaan, supaya informasi keuangan dan menggunakan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini adalah pencatatan, penyiaran, dan laporan. Tahap pencatatan yaitu pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, kedua pencatatan penerimaan dan yang ketiga tahap pemisaran yaitu membuat neraca saldo dengan penyesuaian neraca laju atau
Dan yang ketiga, tahap laporan. Tahap laporan terdiri dari laporan keuangan, laporan penutup, rasa sampai setelah dan jurnal. Kemudian penjualan sangat perusahaan apabila pembeli melakukan pembayaran sebelum barang diserahkan kepada perusahaan pada pembeli. Setelah uang diterima oleh perusahaan dan kemudian diserahkan oleh perusahaan. Konsultasi penjualan tunai didefinisikan sebagai metode transaksi pencatatan dengan mengidentifikasi rangkai, sisi, golongan, dan penetapan atas pembayaran harga barang yang terlebih dahulu dan dilakukan pembeli sebelum barang diserahkan untuk perusahaan berupa informasi keuangan dengan pihak penjualan dalam pengambilan organisasi yang terkait dalam penjualan bagian objek penjualan, kedua bagian jasa, ketiga bagian bea, keempat bagian penerimaan barang, kelima bagian persediaan dan biaya, dan yang keenam bagian usaha dan laporan. Bagian order penjualan, bagian ini mengisi menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai dan menyerahkan pada pembeli bagian jasa berfungsi menerima pembayaran harga barang dari bagian pembayaran ini berfungsi menyimpan barang dan menyerahkan barang yang dipesan oleh pembeli serta menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Bagian penerimaan barang ini berfungsi membungkus barang yang telah dibayar harganya kepada pembeli. Bagian persediaan biaya fungsi mencatat harga persediaan yang dijual dalam kartu persediaan. Bagian jurnal besar dan laporan. Bagian ini berfungsi mencatat transaksi penjualan dan penerimaan hasil dan membuat laporan keuangan. Dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai. Pertama, faktur penjualan tunai atau FPT. Dokumen ini digunakan dalam rangka berbagai informasi yang diperlukan manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Kedua, detail register kas. Dokumen yang dihasilkan oleh mesin register kas yang dioperasikan oleh bagian jasa setelah terjadi transaksi penerimaan uang sebagai pembayaran atas barang sebagai dokumen menyampaikan bahwa faktur tersebut benar-benar dibayar dan dicatat dalam register kas. Yang ketiga, bukti dokumen ini dibuat sebagai bukti penjualan kas. Dan yang keempat, rekam harga penjualan. Dokumen ini digunakan untuk meningkat harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Dokumen ini disertai oleh kredit card bank yang menerbitkan kartu kredit yang diserahkan kepada perusahaan atau merchant yang menjadikan anggota kredit. Yang terakhir, kredit dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan yang untuk penjualan dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Faktur penjualan COD digunakan oleh perusahaan yang harus dibayar oleh pelanggan pada saat penyerahan barang yang dipesan oleh pelanggan. Dan yang terakhir, kredit card slip. Dokumen ini disewa oleh kredit card bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan menjadi diisi oleh fungsi kas dan fungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai riba yang merupakan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan pada penggunaan kartu kredit. Catatan
catatan yang digunakan dalam penjualan tunai. Pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Tasnya, jika ada penjualan, maka masyarakat debit yang penjualan akan berkurang di kredit. Sedangkan pokok penjualannya bertambah di persediaan barang dagang yang berjualan. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai. Jurnalnya seperti ini, kasnya bertambah, penjualannya penjualan kredit. Jurnal catatan akuntansi digunakan untuk mencatat transaksi baik dari dicatat dalam jurnal. Misalnya, data penjualan yang dijual selama periode akuntansi. Kartu persediaan. Ini contohnya. Kartu persediaan digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di bagian akuntansi untuk mengawasi mutasi persediaan barang yang disimpan di gudang. Kartu gudang, contohnya seperti ini, yaitu catatan diselenggarakan di bagian gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan barang yang disimpan di gudang. Dalam transaksi penjualan tunai, gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas loncat penjualan tunai tanpa bagian dari pembeli, kemudian mengisi untuk penjualan tunai atau sebagai 3 lembar. Dipisahkan penjualan tunai kepada pembeli yang lembar pertama, lembar kedua ke bagian kasa. Bagian kasa menerima faktur penjualan tunai lembar pertama dari bagian order penjualan. Kemudian menerima uang dari pembeli sebesar yang tercantum dalam faktur penjualan tunai. Kemudian mengoperasikan register kas untuk menghasilkan pita register kas. Empat, mengumpulkan lunas di atas faktur penjualan tunai dan menempelkan pita register kas pada faktur tersebut. Kemudian menyerahkan faktur penjualan tunai dan pita register kas kepada pembeli untuk kepentingan pengambilan barang bagian pengiriman barang. Bagian menerima faktur penjualan tunai lembar kedua dari bagian penjualan yang menyiapkan barang sesuai dalam SPP. Mencatat kuantitas barang yang diserahkan sebagian pengiriman di dalam order. Menyerahkan barang ke bagian pengiriman barang bersama dengan penjualan tunai. Lembar kedua. Bagian pengiriman barang menerima faktur penjualan tunai lembar kedua bersama dengan barang dari bagian ketiga. Kemudian menerima penjualan tunai lembar pertama dalam bagi dengan pita register kas dari bagian kasa ia pembeli. Kemudian membandingkan faktur penjualan tunai lembar pertama dengan faktur penjualan tunai lembar kedua dan memeriksa pita register kas untuk menentukan harga barang yang telah dibayar oleh pembeli telah sesuai. Menyerahkan barang kepada pembeli, distribusikan faktur penjualan tunai diserahkan ke bagian jurnal dan laporan keuangan dan dilampiri dengan pita register kas lembar kedua diserahkan kepada pembeli bersamaan dengan penyerahan barang atau slip pembungkusnya. Kemudian bagian jurnal besar laporan menerima faktur penjualan tunai yang dilampiri dengan pita register kas dari bagian anggaran. Mencatat faktur penjualan tunai dalam jurnal penjualan. Yang terakhir, mencatat faktur penjualan tunai dengan penerimaan. Kas mengirim faktur penjualan tunai dengan register kas
pembiayaan dan biaya, persediaan dan biaya, menerima faktur, penjualan tunai bila kita register kas dari bagian internal dasar dan laporan keuangan, kemudian mencatat harga penjualan dengan persediaan atas dasar data dalam faktur penjualan tunai. Yang terakhir, mengarsipkan faktur penjualan tunai dan dilampiri kita register kas menurut nomor urut menyusun catatan transaksi pada bukti pertama pengertian catatan transaksi keuangan. Catatan transaksi keuangan adalah proses di mana perusahaan mencatat dengan dalam transaksi keuangan yang melakukan perusahaan yang dapat berpengaruh pada data, utang, modal, pendapatan, serta beban. Kesamaan dasar transaksi ditetapkan sama dengan utang plus modal atau alfa sama dengan plus. Bukti transaksi internal. Bukti transaksi yang dilakukan dan beredar dari perusahaan. Yang kedua, bukti kas masuk merupakan bukti yang menandakan jika perusahaan telah menerima uang dalam bentuk kas atau tunai. Bukti kas keluar merupakan tanda bukti di mana perusahaan telah mengeluarkan uang dalam bentuk yang menunjukkan pencatatan antara bagian dalam perusahaan tersebut. Transaksi eksternal, pertama faktur, contohnya seperti ini, merupakan bukti transaksi penjualan atau pembelian yang dilakukan secara kredit, kwitansi, yaitu bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diberikan kepada pembelian. Nota kontan, yaitu bukti penjualan yang dilakukan secara tunai oleh kontan. Nota kredit, yaitu bukti penjualan yang dilakukan secara kredit namun dikembalikan kembali barangnya karena ada kerusakan atau tidak sesuai. Merupakan notar penjualan yang dibuat oleh suatu perusahaan karena pembelian barang sebesar atau tidak sesuai namun dibayar cek. Merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki rekening di bank agar bank dapat membayar sejumlah utang kepada pihak yang tertentu namanya di dalam sertifikat biru. Contohnya seperti ini, yaitu surat perintah yang dikeluarkan nasabah kepada pihak bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah utang yang ada di dalam rekeningnya ke dalam rekening orang lain yang namanya tertulis di dalam bagian biru. Tahapan proses pencatatan transaksi yang pertama, menyiapkan bukti-bukti transaksi. Yang kedua, pencatatan transaksi dalam jurnal pembelian. Dalam jurnal ini ada jurnal khusus dan jurnal khusus misalnya jurnal pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengelolaan kas. Dan selanjutnya melakukan sistem ke dalam bukti. Nah, tentu saja materi yang dijelaskan seperti ini. Terima kasih. Oke, materi sudah selesai diulas ya. Sekarang waktunya diskusi. Sebelumnya dari materi, apakah ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Ada Ya.
Ya, betul. Jadi saya jawab ya. Jadi semua perusahaan seharusnya wajib untuk melakukan suatu pencatatan bukti transaksi, entah itu di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Nah, untuk tujuan dan manfaatnya bukti pencatatan transaksi, silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian yang sudah dibentuk sebelumnya dan sudah saya kirimkan di KPD. Nah, di sini. Jadi kalian diskusikan mengapa suatu perusahaan perlu melakukan pencatatan bukti transaksi, apa tujuan dan manfaatnya. Silakan kalian diskusikan 10 menit bersama teman kelompoknya. Jika sudah selesai, mari kita presentasikan hasil diskusi kalian ya. Silakan kelompok 2 perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, apa ada yang menanggapi untuk kelompok 2? Jika tidak ada, dilanjutkan dengan 4. Silakan. Saya Bu. Sistem akuntansi penjualan tunai adalah prosedur pencatatan dengan mengidentifikasi, merangkai, menggolongkan, dan melaporkan segala kegiatan transaksi perusahaan. Sudah. Ya, bagus. Apa yang mau menanggapi? Ya, jadi kesimpulan dari tujuan dan manfaat pencatatan bukti transaksi yaitu memberikan informasi keuangan dalam perusahaan dalam mengumpulkan laporan keuangan, sebagai media dalam pengumpulan data keuangan dan sebagainya. Nah, dari sini apa ada yang masih mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Silakan untuk menambah nilai kalian. Kalian jangan lupa dikerjakan di silakan. Ini di link Google Form ya. Sudah saya share di WhatsApp dulu. Soalnya ada bisa dikumpulkan minggu depan. Ya Bu. Nah, jika sudah paham semua, silakan dipimpin berdoa untuk ketua kelasnya. Belum pelajaran mulai. Selesai. Bismillah. Jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya tentang neraca saldo ya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.